Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat teman-teman, hari baik menjelang Jumatan ya. Jadi saya untuk video ini sengaja masang 2 clip on lihat nih. Walaupun masang kena rada terbalik ya, tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya kelihatan. Ini H-1 pertandingan antara Persib Persija. Jadi pihak operator udah bener banget menempatkan laga Persib Persija ini di puncak klimaks ya. Klimaks di pekan pertama seri 3. Jadi liga kan udah dimulai dari kemarin, pertandingan banyak, dan Persib Persija disimpan paling akhir. Nanti mereka main hari Sabtu besok dan paling malam. Ini pas secara marketing ya, karena dibicarakan banyak orang, dibicarakan di medsos, dibicarakan oleh media, dan rating pasti naik gitu ya. Nah, tentang media nih teman-teman, saya ingin meluruskan beberapa hal ya. Walaupun begini, ketika beberapa hal itu sebetulnya ketika diungkapkan sekarang mungkin agak relevan. Karena apa? Karena rentang waktunya makin lama ya, makin klasik. Tapi kalau yang saya maksud itu ucapan-ucapan seperti lagu El Clasico, musuh bebuyutan, ini kan ditulis oleh media itu sejak 10 tahun lalu gitu. Jadi ketika rivalitas masih prematur tapi sudah disebut bebuyutan El Clasico nih. Oke, saya cerita dulu nih teman-teman ya. Maksudnya saya meluruskan, bukan saya sok tahu sejarah, cuma kan ya dari hasil ngobrol-ngobrol lalu pengamatan pengalaman gitu ya. Yang pertama, ketika laga ini disebut El Clasico, menurut saya berlebihan gitu ya. Berlebihan kenapa? Karena sebetulnya El Clasico itu kan versi PSMS ketika zaman Perserikatan. Jadi ada rivalitas yang terbangun puluhan tahun gitu ya. Istilah El Clasico ini juga nanti berkorelasi sama istilah musuh bebuyutan. Jadi gini loh, pengertian bebuyutan itu kan kita itu punya rival nih, punya musuh satu ya. Nah, tiap ketemu tuh tensinya panas terus, dia lagi gitu. Padahal beberapa generasi sudah terlewati ibaratnya ya. Mungkin bapaknya, anaknya, cucunya gitu. Nah, waktu lawan PSMS pas gitu. Karena apa? Karena PSMS Persib ini kan bukan Persib, PSMS Persib ya. Kalau Bobotoh ngomongnya bukan Persib tapi Persib. Ini kan dulu tuh Perserikatan kan nggak tiap tahun tapi 2 tahun sekali ya, 2 tahun sekali. Nah, jadi pemainnya itu sama terus, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan sepak bola modern, profesional, begitu dinamis ya, pemain keluar masuk cepat. Kalau dulu tuh enggak. Jadi dari musim ke musim tuh pemainnya itu aja gitu, itu aja. Makanya ketika Persib 2 kali kalah di final Perserikatan itu ngenes banget, karena ya orang-orangnya nggak jauh beda ya, sama-sama. Nah, ketemu lagi dia lagi gitu. Jadi ada beberapa generasi yang berganti tapi pemain-pemainnya masih itu juga gitu. Makanya ada istilah bebuyutan El Clasico. Nah, Persib Persija dari tahun 2000 berapa ya? 2006, 2008 disebut El Clasico. Itu berlebihan gitu. Karena sebetulnya walaupun Persib klub besar ya, punya prestasi banyak. Persija juga klub punya nama ya, prestasi, salah satu klub berpengaruh di Indonesia. Tapi kan pengertian El Clasico itu belum terbangun sebetulnya ketika itu ya, ketika tahun 2006, 2008. Karena kedua tim ini betul-betul dianggap punya rivalitas gitu ya, kuat gitu. Itu baru sekitar tahun berapa ya? 99, 2000 gitu loh. Jadi kalau disebut El Clasico ya terlalu melenceng menurut saya ya. Jadi kalau El Clasico itu menurut saya tetap Persib PSMS. Jadi kenapa rivalitasnya ini disebut rivalitas segala macem? Ya ini mungkin karena perseteruan dua supporter ya, supporternya. Jadi berimbas sama rivalitas klub. Karena jujur aja ya. Persija dulu di awal-awal Liga Indonesia tahun 95 ya, 94, 95, 95 lah, 95. Itu kan biasa aja ya. Persija itu biasa aja. Jadi yang seumuran saya mungkin dulu ngalamin banget ya. Kalau kita ngomongin Jakarta terus klub sepak bola, jadi memang selalu ada perseteruan memang antara Bandung dengan Jakarta ya. Perseteruan tuh nggak selalu negatif tapi juga kompetitif ya. Seperti di fashion, musik, basket itu selalu ada ya, kompetisi atau rivalitas sehat sebetulnya ya, antara Bandung dengan Jakarta. Dan ketika itu kalau kita ngomongin Jakarta klub sepak bola, kita nggak ngomongin Persija, kita ngomonginnya Pelita Jaya ya. Bahkan laga pembuka Liga Indonesia ketika itu adalah Pelita Jaya dengan Persib Bandung. Jadi yang satu itu jawara Galatama ya. Ya tim kuat banget lah,
saat itu ya, Pelita Jaya. Mereka punya kekuatan modal. Ini kan klubnya Bakri ya, pemainnya bagus-bagus dulu, Roger Milla, Dejan Dusevic itu di Pelita Jaya dulu. Jadi kalau dulu ngomongin sepak bola Jakarta itu Pelita Jaya. Pelita Jaya dengan Persib. Nah, Persija ketika itu ya biasa saja. Jersinya aja belum berwarna orange seperti sekarang ya, orange, atau mungkin sekarang mau diberikan lagi ke merah ya. Jadi merah agak orange itu. Dulu tuh Persija tuh bajunya merah. Warna merah. Main juga di Stadion Menteng ya, Stadion Menteng. Sedangkan ketika itu stadion yang lebih bagus itu Lebak Bulus ya. Jadi stadion Lebak Bulus itu bukan stadionnya Persija. Stadionnya Lebak Bulus itu adalah stadionnya Pelita Jaya saat itu. Ketika itu Persija berhome base-nya itu di Stadion Menteng. Dan Anda boleh tanyakan ketika itu ya, yang nonton di Stadion Menteng kalau Persib main lawan Persija siapa? Itu bobotoh ya, orang-orang Bandung yang kerja di Jakarta itu mendominasi gitu. Nah, Persija ini kan jadi kuat ketika Sutioso ya jadi gubernur ya. Mereka disupport dan bisa datengin banyak pemain bagus. Widodo Ceputro, Rocky Putirai, Imran Nahumaruri, siapa lagi? Dedi Umarela, Bambang Pamungkas gitu ya. Kipernya siapa? Hendro Kartiko. Lalu pemain asing juga bagus-bagus ya, Luciano Leandro. Terus berlanjut sampai Deporas, Ortiz gitu ya, sampai sekarang jadi tim elit Persija. Itu nggak dimulai dari Liga Pertama, enggak ya. Tapi setelah beberapa musim keberapa ya, Liga Indonesia musim kelima, mungkin 4-5 lah ya, ketika Sutioso jadi gubernur ya, Pak Sutioso. Nah, disitulah Persija mulai menjadi tim yang diperhitungkan. Tapi kalau Persija sebagai klub perserikatan ya sudah punya prestasi dari dulu ya, zamannya Roni Patinasarani, siapa lagi ya, Anjas Mara gitu ya, udah. Cuma ini kan nggak selalu berkorelasi positif ya antara nama besar dengan rivalitas. Karena kan klub-klub dengan nama besar di perserikatan dulu banyak ya. Persis Solo, PSIM, itu juga klub-klub yang hebat zaman perserikatan dulu. Dan nggak serta merta jadi rivalitas dengan Persib, dengan Persija gitu. Salah satu hal yang membuat kenapa ada rivalitas itu memang adalah supporternya ya. Jadi perseteruan supporter membuat laga semakin panas gitu. Itu ya yang saya ingin tekankan. Karena ada pemberitaan di media massa, kadang-kadang ada tulisan gini, ketika jadi dulu itu katanya kedua tim telah menjadi seteru abadi bahkan ketika Persija berhome base di Lebak Bulus ketika zaman perserikatan. Ya enggak, Lebak Bulus itu bukan home base-nya Persija di zaman perserikatan. Itu kekeliruan pertama ya. Lalu kekeliruan kedua itu adalah seakan-akan perseteruan ini dimulai dari zaman perserikatan. Oh, itu keliru besar ya. Terus kadang-kadang ada berita nulis kedua supporter terlibat perseteruan panas sejak perserikatan. Itu salah besar. Kenapa? Karena Jackmania ya, supporter Persija Jakarta itu baru terbentuk sekitar tahun 97. Dan ingat, baru terbentuk. Artinya apa? Artinya anggotanya mungkin baru puluhan, ratusan, 97. Ya, mereka punya perlu waktu sampai membesar seperti sekarang gitu. Sedangkan Bobotoh itu sudah ada dari zaman perserikatan. Jadi bagaimana mungkin supporter Persija Jackmania itu berseteru dengan Bobotoh di zaman perserikatan? Karena jelas saja itu baru terbentuk di zaman Liga Indonesia, itu pun bukan Liga Indonesia pertama gitu ya. Makanya ini media suka membesar-besarkan nih tentang perseteruan supporter gitu ya. Jadi salah itu, keliru ketika kita membaca ada berita ya, kedua supporter sudah bermusuhan zaman perserikatan lah, itu salah ya, itu keliru gitu. Jadi seakan-akan supporter Persib sama Persija itu punya masalah dari zaman puluhan tahun lalu. Perserikatan maksudnya, itu keliru ya, karena Jackmania saja baru terbentuk tahun 97, baru terbentuk gitu ya. Sedangkan Bobotoh dari dulu sudah ada, dan tahun berapa 86 85 ketika lawan PSMS di final itu ya belum ada supporter Persija ya, Jackmania belum ada gitu. Jadi ada klub-klub besar, tapi itu bukan berarti berkorelasi positif dengan banyaknya supporter gitu. Dulu itu Persija belum ada kelompok supporter ya, Persija. Jadi
salah satu saya ingat banget tuh, dulu tuh ada wawancara di TV ya. Jadi salah satu tujuan kenapa dibentuk Jackmania itu justru biar orang-orang ibu kota tuh punya pride, kebanggaan. Jadi jangan tersuku-suku gitu loh dalam mendukung klub sepak bola. Karena dulu itu ya, sebelum ada Jackmania, orang Medan yang ada di Jakarta ya dukungnya PSMS. Orang Jawa yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta dukungnya ya Persebaya, PSIS gitu ya. Orang Sunda yang ada di Jakarta mendukungnya ya Persib gitu. Makanya salah satu tujuan didirikannya itu adalah Jackmania itu untuk memang merangkul ya semangat sepak bola di ibu kota. Jadi kalau orang-orang ibu kota, lu anak Jakarta nih, lu tinggal di Jakarta, lu nyari nafkah di Jakarta, lu hidup di Jakarta, ayo dukungnya Persija dong, karena ibu kota juga punya klub kebanggaan namanya Persija Jakarta gitu ya. Wawancara di mana ini, Antv apa udah agak lama ya, tentang pendirian Jackmania gitu ya Bobotoh. Jadi masih banyak sih kekeliruan yang mungkin perlu diluruskan ya. Tapi kali ini saya cuma ingin bicara tentang dua hal itu saja. Kekeliruan yang paling fatal dan sering menyebar luas gitu ya. Yang pertama adalah tentang perseteruan supporter ya. Jadi adalah keliru ketika supporter Persib dikatakan berseteru sejak zaman Perserikatan. Karena supporter Persija aja baru terbentuk tahun 97 ya, Jackmania itu. Sedangkan Bobotoh itu bukan merujuk hanya kepada Viking ya. Karena Viking itu kan tahun 93 itu kelompok supporter. Tapi kalau Bobotohnya sendiri itu sudah ada sejak tahun 60-an, 70-an ya, 80 apalagi 90 makin edan gitu. Jadi ada kemarin tuh sempat viral ya video tentang pendukung Persib yang nonton ke Senayan. Jadi dulu tuh belum ada jalan tol Cipularang, belum. Dulu tuh mereka kalau yang mau ke Jakarta dari Bandung tuh bisa 7-8 jam, 4, 5, 6 jam gitu lah. Pokoknya lama lah, nggak sesingkat sekarang. Karena apa? Karena harus lewat puncak Purwakarta gitu ya. Dan ada videonya di Twitter beredar, coba, atau di Instagram coba lihat ya. Jadi perjalanan para bobotoh menuju Senayan, dulu belum GBK namanya tapi Senayan. Jadi ketika supporter lain mungkin belum terbentuk ya, buru-buru kepikiran nonton keluar kota. Kalau orang-orang Bandung, pendukung Persib sudah ada ya, istilah nonton ke Senayan. Jadi pada bawa mobil ya. Mobilnya nggak kayak sekarang mobil-mobil bagus, zaman itu mobil Colt, mobil pick up gitu ya, banyak mengangkut para bobotoh. Itu dia teman-teman ya, kekeliruan sejarah bahwa ada gap yang jauh antara eksistensi bobotoh sebagai supporter Persib dan eksistensi Jackmania sebagai supporter Persija. Kalau bobotoh sudah ada sejak zaman Perserikatan ya, 70, 80 mereka sudah ada, bahkan sudah nonton Persib ke Senayan. Kalau Jackmania itu baru terbentuk tahun 97 gitu ya, 97. Silakan dicek aja berdirinya Jackmania kapan gitu. Itu yang pertama tuh tentang rivalitas supporter. Yang kedua tentunya tentang home base ya. Masih banyak media yang menyebutkan home base Persija di zaman Perserikatan apa itu teh Lebak Bulus lah, bahkan ada yang nyebutin GBK gitu, GBK. Ada yang berita nyebutin tuh GBK adalah stadion keramat bagi Persija sejak zaman Perserikatan. Nama GBK aja baru sekarang ya. Maksudnya sekarang tuh bukan sekarang banget. Tapi mungkin di era di era sekarang, saya tuh umur saya sih udah tua, jadi saya tuh nganggap sekarang tuh sekarang banget, padahal mungkin udah dari kemarin-kemarin. Cuma dulu itu waktu zamannya Perserikatan itu bukan GBK sebutannya, tapi Stadion Senayan gitu ya. Ya begitulah kira-kira teman-teman ya. Dari sekian banyak kekeliruan yang paling banyak menyebar dan dianggap sebagai suatu kebenaran itu adalah rivalitas kedua supporter. Dari kapan mulainya gitu ya. Nah kalau ceritanya kenapa dimulai perseteruan antara supporter itu nanti ya, lain kali ya. Ada yang versinya siapa berani, ada yang versinya ketika Persija main ke Bandung nggak dapet jatah tiket. Banyak itu saya nggak akan cerita karena tiap orang punya pengalaman yang lebih presisi. Tapi saya video ini hanya ingin meluruskan bahwa rivalitas itu tidak terjadi sejak zaman Perserikatan, tidak. Tapi mungkin baru 20 tahun terakhir saja gitu ya. Baru 2 dekade terakhir. Dan juga tentang home base gitu ya. Itu juga keliru tuh. Home base Persija itu bukan di GBK, bukan di Senayan ya. Senayan itu stadion nasional milik kita semua. Dulu tuh Persija tuh home base-nya di Stadion Menteng, pindah ke
Lebak Bulus gitu loh. Oke teman-teman, gitu aja ya. Udah 15 menit kelamaan. Kita siap-siap Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.